Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sejarah ringkas Nabi Muhammad SAW. Sekarang dulur-dulur kita akan menggambarkan dulu keadaan kota Mekah. Mekah pada zaman kuno terletak di garis lintang perdagangan antara Yaman, Arabia Selatan, dan Syam dekat Laut Tengah. Kedua negara ini di zaman dahulu telah mengalami peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil antara lain Mekah. Dipandang dari segi geografis, kota Mekah hampir terletak di tengah-tengah Jazirah Arabia. Oleh karena itu, kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tidaklah terlalu sulit untuk mencapai Mekah. Seperti halnya juga penduduk kota Mekah, tidaklah amat sulit bagi mereka untuk bepergian ke negeri-negeri tetangganya seperti ke Syam, Hira, Yaman. Tidaklah mereka mengherankan bila mana semangat dagang berkembang di kalangan penduduk Mekah. Dalam kota Mekah itu terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Bangsa Arab pada umumnya amat memuliakan tempat suci ini. Pembinaan atau pembangunan Baitullah ini menurut sejarah Islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam kemudian kawin dengan penduduk Mekah dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap di kota ini turun-temurun. Keturunan Nabi Ismail ini disebut Banu Ismail atau Adnaniyun. Pada waktu bendungan besar di Maghrib di Arabia Selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilah-kabilah Arab Selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnya menuju ke arah utara. Di antara mereka satu rombongan yang dipimpin Harits bin Amir yang bergelar dengan Khuza'ah berpindah menuju Mekah. Mereka berhasil mengalahkan penduduk Mekah, suku Jurhum, dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun-temurun. Dalam masa pemerintahan Khuza'ah, inilah Banu Ismail berkembang biak dan berangsur-angsur mereka meninggalkan negeri ini dan bertebaran di pelosok-pelosok Jazirah Arab. Hanya yang tinggal di kota ini adalah Banu Ismail, ialah suku Quraisy. Mereka sama sekali tak punya kekuasaan atas kota Mekah dan juga atas Ka'bah. Kira-kira abad ke-5 Masehi, seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qusay telah berhasil merebut kekuasaan kota Mekah dari tangan kaum Khuza'ah. Setelah mereka berabad-abad lamanya menguasai kota Mekah, kekuasaan yang direbut ini meliputi bidang pemerintahan dan keagamaan. Dengan demikian, Qusay menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Mekah. Di bidang pemerintahan, Qusay meletakkan dasar-dasar demokrasi. Dia membagi-bagi kekuasaan antara pemimpin Quraisy untuk tempat bermusyawarah. Para pemimpin itu dibangunlah balai permusyawaratan yang mereka sebut atau mereka namakan Darun Nadwah. Di tempat inilah mereka membahas dan memecahkan segala persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Ketua dari balai ini adalah Qusay sendiri. Kekuasaan dan kepemimpinan Qusay atas kota Mekah ini mendapat dukungan dari segenap kabilah-kabilah Arab. Pada masa-masa selanjutnya, nampaklah pertumbuhan kota Mekah dengan organisasinya yang sederhana itu. Lebih-lebih sesudah kerajaan Himyariyah di Arabia Selatan mulai runtuh kira-kira pada permulaan abad ke-6 Masehi. Kesadaran bahwa kepentingan kota harus lebih diutamakan daripada kepentingan
suku sendiri telah tumbuh pada penduduk Mekah. Segala sengketa antara mereka selalu dapat diselesaikan dengan damai. Mereka menghindari terjadinya pertumpahan darah di daerah kota Mekah, karena hal itu berarti menodai kesucian kota itu yang sudah menjadi kepercayaan sejak berabad-abad lamanya. Selain daripada itu, mereka pun sangat berkepentingan atas ketentraman kota Mekah. Setiap tahun pada bulan-bulan haji, bangsa Arab dari segala penjuru datang berkunjung ke Mekah sebagai suatu kewajiban agama. Tidak sedikit keuntungan penduduk Mekah dari hasil kunjungan keagamaan ini. Kunjungan itu berjalan lancar dan senantiasa terpelihara. Kaum Quraisy lah yang diberi kepercayaan oleh bangsa Arab untuk menjaga kesucian dan keamanan kota Mekah ini. Mengenai keagamaan, sejak Qusay berhasil menggulingkan kekuasaan atas orang-orang Khuza'ah, dialah yang memegang pimpinan agama. Bangsa Arab mengakui bahwa hak pemeliharaan atas Ka'bah dalam kota Mekah itu hanya pada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Karena itu tindakan Qusay mengambil alih kekuasaan atas Ka'bah dari orang-orang Khuza'ah segera dibenarkan dan diakui oleh bangsa-bangsa Arab. Karena Qusay adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dengan demikian, hanya dialah yang berhak menjaga, membuka dan menutup pintu Ka'bah serta memimpin upacara keagamaan di rumah suci itu. Setelah Qusay meninggal, pimpinan dilanjutkan oleh keturunannya. Dulur-dulur seiman, marilah kita akan membicarakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dikala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya, lahirlah ke dunia ini dari keluarga yang sederhana di kota Mekah, seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Bayi itu yatim. Bapaknya bernama Abdullah meninggal lebih kurang 7 bulan sebelum dia lahir. Kehadiran bayi ini disambut oleh neneknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang, dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'bah. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut penanggalan para ahli, kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah, itu karena tahun itu kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentara yang beragama Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abesinia yang memerintah Yaman. Dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu Abraha berkendaraan gajah. Belum lagi maksud mereka tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil. Oleh karena pasukan itu mempergunakan gajah, maka orang Arab menamakan bala tentara itu adalah pasukan bergajah. Sedangkan tahun terjadinya peristiwa itu disebut tahun gajah. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qusay, pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. Ibunya bernama Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab bin Murrah. Dan disinilah silsilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW bertemu, baik keluarga dari pihak bapak maupun dari pihak ibu
keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah, terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan, menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah, maksudnya yang ada di dusun di padang pasir, agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa yang bersih, terhindar dari penyakit-penyakit kota, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Demikian juga halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau diserahkan oleh ibunya ke seorang perempuan yang baik bernama Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Selanjutnya kita akan membicarakan masalah kematian ibu dan kakek daripada Nabi Muhammad SAW. Sesudah berusia 5 tahun, Muhammad SAW diantarkan ke Mekah kembali kepada ibunya Siti Aminah. Setahun kemudian, yaitu sesudah ia berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman, sahaya peninggalan daripada ayahnya. Maksudnya membawa Nabi ke Madinah adalah pertama untuk memperkenalkan kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk menziarahi makam ayahnya Abdullah. Maka di situ diperlihatkanlah kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat dari sakit sampai meninggal, dan pusara tempat ayahnya dimakamkan. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang ayahnya itu. Demikian terharunya sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi rasul dan sesudah ia berhijrah ke Madinah, peristiwa itu sering disebut-sebutnya. Mereka tinggal di situ kira-kira 1 bulan. Kemudian pulang kembali ke Makkah. Dalam perjalanan mereka pulang pada suatu tempat, Abwa namanya, tiba-tiba Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW, jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di situ. Abwa adalah sebuah desa yang terletak antara Madinah dan Juhfah, kira-kira sejarak 23 mil sebelah selatan kota Madinah. Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bingungnya Nabi Muhammad SAW kala itu menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkannya selagi Muhammad dalam kandungan. Sekarang ibunya juga meninggal pula di hadapan matanya sendiri, sehingga ia sudah ditinggal sebatang kara, menjadi seorang yatim piatu, tidak berayah dan tidak beribu. Setelah selesai pemakaman ibundanya, Nabi Muhammad SAW serga meninggalkan kampung Abwa itu kembali ke Mekah dan tinggal bersama-sama dengan neneknya Abdul Muthalib. Disinilah Nabi Muhammad SAW diasuh oleh neneknya dengan penuh kecintaan. Usia Abdul Muthalib pada saat itu mendekati 80 tahun. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang disegani dan dihormati oleh segenap kaum Quraisy pada umumnya dan penduduk kota Mekah pada khususnya. Demikian penghormatan bagi kedudukan yang tinggi dan mulia itu, sampai anaknya sendiri tidak ada yang berani menduduki tikar yang disediakan khusus baginya di sisi Ka'bah. Disebabkan kasih sayang neneknya Abdul Muthalib itu, Muhammad SAW dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. Tetapi keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan neneknya. Orang tua yang baik hati ini meninggal pula. Dalam usia 80 tahun maksudnya.
Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muthalib ini bukan saja merupakan kemalangan besar bagi Muhammad SAW, tapi juga merupakan kemalangan dan kerugian bagi segenap penduduk Mekah. Dengan meninggalnya Abdul Muthalib itu, penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas, bijaksana, berani, dan perwira yang tidak mudah mencari gantinya. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib, maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib. Kesungguhan dia dalam mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Selama dalam asuhan nenek dan pamannya ini, Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.